Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hanafi Handayani, NIM 0492000273 UPJJ UT Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan karangan topik yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan rahmatnya, kita dapat hadir dalam sosialisasi tentang COVID-19 dan pentingnya vaksin pada dunia pendidikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Gejala umum yang disebabkan COVID-19 adalah demam, batuk, dan sesak napas, sehingga masyarakat mengurangi kegiatan di luar rumah seperti untuk berbelanja dilakukan secara online. Begitu juga pada dunia pendidikan, melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah, bahkan bekerja pun dilakukan di rumah, dengan tujuan mengurangi penularan COVID-19. Pendidikan di Indonesia juga menjadi salah satu bidang yang berdampak akibat adanya COVID-19 tersebut. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan meliburkan sekolah dan menggantikan proses KBM dengan menggunakan sistem daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru. Salah satunya adalah tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. Permasalahan lain dari adanya daring adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Belum lagi bagi guru yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan siswa, membuat ruang penyimpanan pada gadget semakin terbatas. Penerapan belajar online juga membingungkan bagi peserta didik karena penyampaian materi yang tidak jelas atau sulit dimengerti oleh peserta didik. Di balik sisi masalah dan keluhan, ternyata juga terdapat berbagai sisi positif dan hikmah bagi pendidik di Indonesia. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran online. Di era yang semakin canggih, guru maupun siswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam teknologi pembelajaran. Sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online antara lain Zoom, Google Meet, YouTube, Classroom, maupun media sosial seperti WhatsApp. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah dengan pelajaran tatap muka terbatas atau yang disebut dengan PTMT. PTMT dilakukan bagi daerah zona aman pemaparan COVID-19 serta guru sudah melakukan vaksinasi, apalagi saat penyebaran virus COVID-19 semakin masif dan mudah menyerang anak-anak. Oleh karena itu, pemberian vaksin tidak hanya dilakukan untuk tenaga pengajar, namun juga harus diberikan bagi peserta didik. Oleh karena itu, vaksin harus dilakukan sesegera mungkin untuk mengurangi paparan COVID-19, termasuk melakukan vaksin terhadap warga sekolah. Tetapi alasan banyak dari keraguan yakni orang tua khawatir vaksinasi akan memberikan dampak buruk bagi anaknya. Selain itu, alasan penolakan lainnya, orang tua khawatir tujuan vaksinasi bukan untuk kesehatan dan vaksin yang digunakan tidak halal, dan ada juga yang berpendapat bahwa anaknya yang memiliki penyakit dan vaksin diakui belum teruji. Pada dasarnya,
vaksin memang memegang peranan penting untuk membangun imunitas tubuh seseorang terhadap virus. Dalam vaksin, terdapat antigen yang merupakan komponen kecil yang sudah dimatikan dan tidak berbahaya dari suatu organisme penyebab penyakit. Antigen yang disuntikan melalui vaksin akan membentuk antibodi. Antibodi inilah yang akan melatih sistem imun tubuh kita untuk mengenali virus yang masuk. Dengan demikian, tubuh kita pun memiliki sistem pertahanan untuk melawan virus corona dan tidak rentan sakit. Vaksin memang penting agar anak-anak maupun orang dewasa dapat terlindung dari COVID-19. Tapi, mematuhi protokol kesehatan juga sama pentingnya, karena sudah divaksin tidak menjamin kita tidak tertular ataupun menular vaksin corona. Untuk itu, tetap patuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas meskipun sudah divaksin. Jangan lupa untuk mengingatkan agar tidak kendor dalam mematuhi protokol kesehatan. Dari apa yang saya sudah paparkan dapat disimpulkan, walaupun banyak tenaga pendidik, peserta didik maupun masyarakat yang belum vaksin, siap menghadapi pembelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini, seakan-akan memaksa semua manusia harus siap terhadap perkembangan teknologi saat ini. Dan untuk melakukan vaksin ini merupakan hal yang sangat penting mulai saat ini. Walaupun mungkin ada efek samping, tetapi vaksin sangat berguna untuk menanggulangi COVID-19. Kita harapkan semoga pandemi COVID-19 lekas berakhir. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.